And action. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, idola kalian yang sering, bukan idola sih sebenarnya. Saya adalah Raja dan kalian adalah fans saya, yang dimana selalu membutuhkan informasi-informasi tentang fans dari makhluk yang ada di fans tentunya. Masa yang ada di TBC kan gak mungkin. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Ini adalah podcast pertama saya, by the way. Nah, ini adalah tamu kita, yaitu Bapak Sat Viko dari D3 Teknik Elektronika ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bertanya jawab gimana sih rasanya jadi mahasiswa elektronika, apakah sangat acumalaka atau acumalaka banget. Nah, mari kita langsung masuk kepada pertanyaan pertama. Nah, di sini sudah ada mouse-nya untuk kita nge-scroll jawaban, nge-scroll soal maksudnya. Nah, ngomong dong. Ngomong apa? Kamu belum tanya, kocak. Itu suaranya teman-teman ya. Nah, ini buat nge-scroll di situ karena kalau aku pindah ke situ nanti badannya ketutupan kebo ya. Ya, kebonya kamu. Oke, kita akan mulai tentang dosen dan perkuliahan ya. Siapa? Alurnya dulu. Alurnya gimana tuh? Oh ya, alur masuk PENS. Nah, alur masuk PENS itu alur ya. Itu sama seperti kan kampus-kampus konvensional pada umumnya ya, nggak spesial-spesial amat. Meskipun namanya politeknik, itu ternyata sama aja kok sama kampus lain. Jadi masuknya lewat UTBK atau lewat SNBP, jalur prestasi, SNBP, UTBK atau SNBT, dan yang terakhir itu adalah jalur mandiri atau mandi sendiri. Jangan dimandiin sama orang, Anda sudah tua. SNBT sama UTBK itu sama aja. Ya, dari pemerintah. Sementara mandiri itu dari PENS sendiri. Iya. Nah, karena ya itu aja sih. Mau karena apa lagi? Anda jangan minta lagi dong. Itu aja kan, nggak ada lagi yang ini kan, nggak masuk ada, ke PENS kan? Nggak ada. Seriusan? Seriusan nggak ada jalur orang dalam, Pak? Iya. kamu kali. Emang kamu sampai sini Kak, bagaimana prosesnya? Loh, aku udah jelaskan di videoku. Yang belum nonton pasti belum tahu dong. Nah, pokoknya aku adalah perantauan orang Sulawesi yang mukaku mungkin ketok kayak orang Jawa karena aku perfil lagi. Bukan orang Jawa tapi kayak Jawa. Dasar peniru. Oke, kita akan mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Di PENS itu sebenarnya ada berapa prodi sih? Apakah PENS itu sama seperti kampus-kampus pada umumnya, misalnya kayak fakultas gitu kan? Apakah beda gitu? Emang ada berapa? Di PENS itu kayaknya departemen kalau nggak salah ya. Ya, ada 4 departemen. Nah, bukan fakultas ya. Fakultas itu untuk university. Kita adalah politeknik. Kita beda sendiri dong. Kita nggak mau sama kayak mereka. Kita juga punya yang namanya itulah departemen. Dan untuk penguasanya lagi. Ya, penguasa. Penguasa itu adalah Pak Direktur, bukan Pak Rektor. Departemen ini ada terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu Departemen Teknik Elektro. Ada departemen apa lagi? Apa aku lupa. DTIK, Departemen Teknik Informasi dan Komunikasi. Kemudian DTME, Departemen Teknik Mekanika Energi. Sama DTMK, Departemen Teknik Multimedia Kreatif. Wow, multimedia kreatif pun ada tekniknya, bos. Anda jangan salah ya. Jangan pikir ini cuma kita kampus cuma turun mesin motor, nggak mungkin. Kita juga teknik dalam dunia perkreatifan. Nah, kita akan mulai dari tentang dosen dan perkuliahan. BTW ini pertanyaannya dari ChatGPT ya, bukan dari DeepSeek ataupun lagi Meta AI gitu kan. Meta AI. Meta AI. Puasa. Copilot. Banyak banget ya. Iya, jangan lupa Anda kalau masuk teknik kan harus bisa bahasa Inggris ya, jangan kayak kita ya. Tolong. Aku tolong. Dan masuk organisasi lah minimal. Jangan kayak saya, nggak pernah ikut apapun ya. Makanya saya ini kayaknya bakal nambah apa? Semester. Nambah semester kan. Jangan kupu-kupu. Jangan sampai kupu-kupu. Kuliah pulang. Oke. Kita akan mulai langsung dengan pertanyaan pertama. Siapa dosen yang paling galak di Teknik Elektronika PENS? Yang paling galak sih menurutku ya. Menurutku kan? Bukan menurutmu kan? Ya, menurut Anda tentunya. Nggak ada. Gak ada yang galak kok, tenang. Kalau menurut dia siapa? Jangan sebut nama. Pokoknya nanti kalau masuk semester berapa ya? Semester 1 itu masih aman kayaknya. Aman. Masih belum ada yang galak. Masih kayak bapak Anda sehari-hari lah. Iya. Kalau yang semester 2? Semester 2 aman, masih aman. Enak kok, enak. Kayaknya semester 2 udah ada deh matkul yang itu. Itu menurutmu? Oh iya. Bagi aku ya, di semester 2 itu udah ada loh. Di matkul yang gerbang-gerbang logika. Ya, pokoknya ya, itu favorit banget sih. Iya, itu akan jadi killer. Kita nggak sebut nama. Pokoknya kalian siap-siap aja semester 2 itu udah mulai. Karena ini tergantung ya, setiap orang punya cara masing-masing, tapi aku yakin sebagian besar pasti akan setuju kalau sama aku ya.
Iya. Semester 2 udah mulai. Bagi dia enggak, karena dia emang mentalnya udah menghadapi dosen itu bisa. Aku enggak gitu kan. Sama 90% lainnya gitu. Nah, Iya. semester 3 itu masih ada. Ada. Karena part 2-nya. Part 2-nya enggak ada. Beda lagi dosennya. Beda matkul. Sekali lagi ya, preferensi. Aku juga masih, bagi saya dosen yang dia maksud itu enggak ini, tapi masih di matkul yang sama kok. Apa sih? Nah, matkul apa itu? dosen yang aku maksud itu masih sama di semester 3. Tapi dia sekarang di semester 3 punya ketakutan baru katanya gitu kan. Jadi di semester 2, 3 itu dosennya galak-galak, semester 4 ada yang galak juga. Siapa sekarang yang galak? Pokoknya kalau kamu pengen gak mau takut kayak dia, tolong Anda belajar ya. Belajar. Biar Anda bisa menjawab pertanyaan. Alasan kita takut emang karena kita nggak bisa. Enggak, karena nggak mau belajar aja dia. Bercanda. Oke, lanjut. Siapa dosen yang paling asik atau enak ngajarnya? Pak. Sebut nggak ya? Karena Pak. Pak siapa? pokoknya nanti di semester 2. Ya, semester 2 ada. Ya, semester 2 itu penuh kejutan pokoknya. Dosen favorit semua orang. Di mata kuliah ini kalian akan sering bertemu dengan bahasa pemrograman. Kamu Pak siapa? Bahasa pemrograman yang itu. Oh, kamu suka bahasa dicatat ya. Banyak dosen yang asik kok. Banyak dosen yang asik. Salah satu yang paling asik ya itu yang tadi. Ya. Yang menurut kita beda sih. Ya. Semester 1 masih ini, semua masih kayak stabil gitu kok. Masih kayak berjalan di lautan yang tenang. Tiba-tiba semester 2 gelombangnya udah mulai tuh. Ada yang gelombangnya enak dan ada yang gelombangnya kayak nyapu gitu sampai ke tepian gitu kan. Ya, tapi kenapa IPS ku jeblok ya di semester 1 ya? Ada dosen yang dendam. Oh, mungkin. Janganlah. Belum tahu. Dosen pun dendam tetap kasih nilai yang oke kok. Tenang aja. Tenang Jadi aja. Nilainya bagus. Semester 2, 3 itu kegalakan dimulai dan kebaikan pun dimulai. Iya. Iya. Meskipun galak nilainya tetap bagus. Ya, tetap. karena dosen nggak ini dong, nggak main hati dong. Iya. Ya gitu. Nah, mata kuliah mana yang paling sulit di teknik elektronika? Nah, ini sebut aja kali ya, karena ini nggak. Paling sulit. Semuanya juga tergantung. Mata kuliah paling sulit apa ya? Menurutmu siapa? Menurutmu apa? Yang bagian ngitung-ngitung semester 1. Matematika. Menurutku matematika. Iya, pokoknya matematika. Jangan lupa. Rajanya raja gitu kan. Matematika teknik. Ya. Matematika terus Matematika 1, matematika 2. Benci gua. sama aku itu tentang mata kuliah rangkaian elektronika. Ya, itu juga. Penuh rumus, rangkaian clamper, rangkaian apa? Yang banyak rumusnya pokok. Mesh itu yang paling sulit. Karena teknik elektronika itu minimal bisa ngitung dan hampir 90% mata kuliah itu ngitung. Tapi kita kayaknya lolos deh, bukan lulus. Diloloskan. Diloloskan. Semoga menjawab ya. Anda kalau nggak tahu silakan komen saja di kantor satpam terdekat sana. Iya. Jangan ke kita. Ya, kita kan nggak tahu. Bagaimana cara menghadapi dosen yang killer? Aduh. Bersikapnya biasa aja. Iya. Oh gini, kamu tahu kasus 300T bersikap baik di sidang. Iya, bersikap biasa aja. Bersikap baik aja. Bersikap baik. Senyum, jangan mesum, senyum. Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Ya. Sopan santun, 5S. 5S. 6S untuk buka puasa S1-nya. Apa? Sial. Nah, apakah dosen di PENS memberikan banyak tugas? Tentu. Anda jangan berharap santai-santai ya Anda ya. Kita minggu pertama santai, minggu kedua kena bantai, Bos. Gitu kan. Iya, minggu pertama santai pasti. Hei, laporan. Loh, ini pendahuluannya mana? Astagfirullahaladzim, tak tulis kan. Gitu, kamu akan merasakan drama nggak tidur semalaman untuk menggarap laporan. Ingat, laporan adalah teknik dan teknik adalah laporan. Aku cinta laporan, hidup laporan. Laporan sampul kuning ya, jangan lupa. Laporan tetap ada tugasnya. Jadi teori praktikum tetap dapat tugas semuanya gitu. Nah, masuk ke topik kedua tentang kehidupan kampus. Apakah mahasiswa teknik elektronika sering begadang untuk tugas? Nah, tadi tuh. Begadang kita. Iya. Kamu lihat ini sahur aja udah menantang loh. Bagi aku ya. Bagi dia enggak. Aku santai. Santai. Karena kebiasa gitu kan. Kalau aku enggak. Makanya saking terbiasanya ini mungkin sahur sekarang jadi kayak santai aja. Santai aja gitu. Dia sahur gini langsung enggak gitu kan. Gak terbiasa begadang tugas masalahnya gitu. Jadi begadang pasti terjadi dan siap-siap aja koyo cabe. Nah, apakah sering ada praktikum dadakan atau ujian mendadak? Sering. Iya,
Kalau ujian sering. Sering. Kalau praktikum itu menyelesaikan. Semester 1 sih kayaknya belum terlalu sering. Belum. Karena masih Semester pembukaan. satu, Anda dikasih tenang dulu lah pokoknya. tenang, pokoknya semester 1 itu Santai aja. santai. Santai. Saat kamu santai sebelahnya kandang harimau gitu. Dibuka langsung Wow. langsung rekam gitu semester 2 gitu kan. Jadi praktikum dadakan selalu ada kayak praktikum dadakan kayak nggak pernah sih. Jarang. Karena nggak mungkin praktikum dadakan. Yang ada tuh tugas atau ujian dadakan selalu Tugas ada. dadakan ada. Biasanya dosen-dosen yang tegas pada dirinya itu suka ngasih tugas dadakan. Jadi kayak, oke hari ini kita post test. Hah? Gitu kan. Kita semua hah? Dan cuma satu yang berhasil. Apa lanjut. Bagaimana lingkungan sosial di teknik elektronika? Lingkungan sosial kayaknya biasa aja sih. Ya seperti kampus pada umumnya, seperti sekolah lah. Seperti kosanmu lah. Kosan apa? Iya sih. Kayak sekolahmu dulu. Iya, nggak ada beda sih. Teknik elektronika ini bukan kayak sebuah tempat yang terpencil yang kayak Nusa Kambangan gitu. Enggak. Kita juga terbuka kok, santai aja. Biasa aja sih. Seperti sekolah SMK, SMA, MA, namun nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam sekolah. Bukan. Pakai seragam. Pakai baju, tapi bajunya bebas. Bebas gitu. Ngawur marek gitu. Apa ada senioritas atau ospek yang ketat? Aduh, kalau ospek yang ketat itu nggak ada sih sekarang. Nggak ada, yakin nggak ada. Sekarang ini yang sekarang atau setahun yang lalu yang bagian kita? Sebagian kita masih ada dikit. Masih ada. Tapi udah mulai inilah. Pokoknya senioritas itu masih tetap ada, tapi nggak terlalu kasar-kasar seperti zaman orde. Ya itu orde itu. Seperti zaman bapak Anda, Iya. zaman orang tua Anda, ya kan. Kita kan sekarang udah ada HAM dong. Kita punya muksi, kita punya pelindung, Pak. Jadi apakah senioritas masih ada? Nggak ada. Ya, sudah nggak ada. Nggak ada pemeloncoan juga. Tapi yang ada adalah ketegasan yang tinggi. Ya. Ketegasan. Meskipun santai, tapi ya membantai. Apa tips bertahan di teknik elektronika? Wow, tips bertahan di teknik elektronika tanpa stres. Gila. Tips bertahan ya belajar. Ya belajar, hadapi aja. Belajar, manfaatkan tools yang ada. Ya, sekarang kan AI kan. Iya. Zamanku, setahun yang lalu kita masih jarang-jarang pakai AI, serius. Itu zaman nggak tahu kenapa ada AI tapi kita nggak pakai gitu. Iya. Nah, sekarang baru kita melek. Jadi kalau kalian ini kayaknya baru masuk apalagi maba-maba dari 25 ini, kayaknya bakal lebih santai sih Iya. menghadapi Tapi jangan di ATP ya. iya, ATM. amati tiru langsung Amati tiru modifikasi. Kalau ATP plek ketiplek. Amati tiru plek ketiplek. Jangan gitu. Jangan pokoknya. Karena AI itu kita jadikan sebagai referensi. tool, sebagai pembantu kita, jangan dia yang justru menguasai kita. Anda akan teknik kok mau dikalahkan sama AI. Teknik, Bos. Senggol dong. Enggak, ya senggolnya dikit amat, dikit aja. Keras. Ayo lanjut. Tentang magang. Wah, ini kita nih semester 4 nih, D3 lagi ya. Kalau D4 nanti semester 5. Lama nunggunya. Ya, kita D4 versi light. Iya. Apakah mahasiswa teknik elektronika sudah lebih mudah dapat kerja dibanding jurusan lain? Kayaknya iya sih. Kayaknya iya, tapi belum janji. Karena memang kondisi lapangan itu Sulit. teknik elektronika itu ini bisa keterima hampir semua bidang karena elektronika mau servis AC, mau bikin ini bikin itu, kayaknya elektronika bisa semua sih. Segala hal yang ada hubungan dengan alat-alat listrik kita bisa. Tapi belum tentu ada yang kosong, ada yang ini, ada aja. Belum tentu ada jaminan sih. Ya, bahkan yang nggak disangka-sangka pun kayak misalnya teknik multimedia tiba-tiba masuk ke Panasonic lah. Apa hubungannya? Ya hubungannya kan. Tapi kadang-kadang selalu ada jalan gitu. Selalu ada Dia masuk ke branding, dia masuk ke publikasi. Marketing. Kita kan nggak tahu karena Allah sudah mengatur semuanya. Iya. Kalau kembali pada Allah, jangan kuliah. Kita menjawab banget ya. Iya, jangan enggak. Perusahaan mana yang paling sering merekrut lulusan teknik elektronika? Yang tadi dong, Panasonic nggak sih? Panasonic ada. Kalau di dingin Sonic belum ada. Kalau mau bikin sendiri monggo. Bangkrut paling 5 hari langsung. Yang lain banyak kok, PLN juga banyak. PLN listrik apalagi kan. Tapi Panasonic lebih sering karena memang elektronik mainannya IC, mainannya prosesor gitu, mainannya yang lebih relevan gitu. ya kayak Panasonic Polytron. Gitu. Cek. Oke. Ya. Kembali lagi. Kita kembali lagi berakting di depan HP. Kita merasa seolah-olah lagi dinonton, lagi dilihat. Padahal sebenarnya kita lagi 2 orang aja dan merasa tolol di depan kamera gitu. Kita masuk ke bagian topik terakhir tentang kehidupan di luar kampus. Tempat nongkrong favorit mahasiswa elektronika. SAW. Luar kampus, Cak.
Iya. Dalam kampus itu gedung SAW atau Oh, di luar kampus ya. Aku jarang nongkrong sih. Itu jarang sih. siapa di mana? Di mana? Migacuan. Kalau teman-temanku nongkrongnya itu di Mana tuh? Lupa. Aku nggak tahu nongkrong. Nah, kita bukan anak-anak nongkrong ya. Kita Bukan akan anak nongkrong kalau diajak. Iya. Kalau nggak diajak kita nggak nongkrong. Jadi nggak ada base camp gitu, nggak ada. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Nggak punya uang. Bercanda. Beli IC bos, beli Arduino. Anda harus Anda harus duluankan kepentingan teknik Anda, bukan kepentingan nongkrong Anda. Jangan kayak teman kita yang suka nongkrong dan sekarang nggak. Bercanda. Kalau Gitu. kalau KIP aman. Ya. Aku nggak KIP, Cak. Oh iya. Beda sama dia. Jadi nggak ada tempat nongkrong yang resmi ya. Kita akan nongkrong sesuai kesepakatan gitu. Ya udah sih. Ya, lanjut. Di mana tempat makan murah tapi enak di sekitar kampus? Di dalam kampus aja gak sih? Di dalam kampus aja udah. Kita kan mulai dulu dari dalam kampus ya. Di dalam kampus sendiri itu, wah lengkap. Lengkap. Anda mau cari apa? Mau cari yang makan, yang minum, yang nggak makan, yang nggak minum juga bisa semua. Itu ada berapa toko ya dalam? Wah, banyak sekali, nggak ngitung. 15 lebih ya? Nggak ngitung. 20 masih ada Iya. lah. Semua jenis makanan ada. Mulai dari makanan yang kalian dapat di pinggir jalan, di tengah jalan, dan di dalam kampus. Semua jenis makanan ada. Harganya nggak mahal kok. Gak mahal. Paling tinggi 10.000 Anda sudah bisa hidup dari pagi sampai siang. Sampai sore. Iya, sampai sore. Paginya Anda nggak makan, siangnya makan, sorenya ada puasa lagi gitu. Iya. Gitu. Dan kalau harganya start 5.000 sampai 5.000 nggak ada ya? bahkan start 1.000. Nggak Snacks. makanannya. Oh, nih, start 8 ya. 8.000. 5.000 lu dapat apa piring gitu. Dapat nasi doang. Dan kalau di luar itu ya paling di kampus tetangga kita yaitu PPNS, mention PPNS, WhatsApp gitu. PPNS juga enak-enak makanannya Nasi padangnya enak. dan lantainya lebih bersih. Nasi padangnya enak. Ya, dan ITS juga kalau mau yang kalau ada Royal ya. Di mana? Jauh. Ya, jauh. Kan di luar. Ya kalau di luar semuanya gitu. Ya, di luar semuanya banyak Nah, kok. gitu. Yang pasti di sini murah-murah kok. Anda masih bisa hidup kok ya. Santai, tenang. 8.000 sampai 20.000 lah. KIPK Anda aman. KPK ada aman. Kos mana yang paling dekat dan nyaman untuk Aduh. Ada deh. Tempat kita juga nyaman. Tempat kita tapi spill nggak ya? Nggak usah sih kayaknya. Gak usah, nanti malah rame di sini. Ya, nanti malah rame. Gak suka rame-rame. Karena tanpa kita spill pun sebenarnya ini tempat pasti bakal penuh, pasti bakal penuh. Iya. Ya. Dari rekomendasi orang mesti kesini dulu. Pasti kesini dulu. Pasti penuh, tenang aja. Karena kejadian tahun lalu itu langsung penuh. Waktu bulan 7 dari 2024. 2024. Dari 2025 sekarang kan. Ya. Ini 2025. Ya, waktu itu tanpa ada informasi dari manapun, tanpa ada berita dari manapun, tiba-tiba rame aja kampus ini. Bahkan kosan ini sampai bapaknya sendiri dia nggak tahu beritanya bahwa aku tahu kalau bapak kosnya sendiri itu sampai nggak tidur di kamarnya cuma gara-gara kelebihan mahasiswa. Jadi mahasiswa tidur di kamar bapaknya gitu. Jadi bayangin saking banyaknya yang tahu kosan ini. Dan kalau Anda juga mau tahu kosan-kosan lain ada di Tegal Mulyo Baru, Iya, di Mulyasari. ya di situ. Banyak kok. Banyak. Yang penting Anda nyari, Anda jangan malas-malas nyari. Start berapa nih harganya nih? Aduh, per bulan itu Harga ya? Per bulan itu 600 susah sih. Susah. 600 ada sih yang 600. Mungkin jauh. Agak tricky. Agak tricky. 700 ada. Yang enak itu langsung bayar setahun. Menurut gue ya, langsung bayar setahun. Yang 8 juta. Kalau nggak memberatkan orang. Setahun itu start from 7 juta. Start from 7 juta. Oke, Ya. itu udah Jadi worth lah. tempat kos-kosan itu banyak di sini. Anda tinggal buka map, tinggal klik kos-kosan atau Anda tinggal datang sendiri dan nyari satu persatu gitu. Oh, ada kosan gitu. Atau nggak gini, aku dulu direkomendasikan ke sini itu lewat satpam pens. Jadi tanya aja kalau belum dapat. Iya, kos. satpam pens itu tahu banyak di situ. Ya. Iya. Jadi satpam pens itu kayak pemadam kebakaran lah. Dia tahu semua, dia Tahu semuanya. dia jaga pens tapi juga tahu kondisi lingkungan kampus karena mereka udah berpengalaman dalam hal itu. Jadi anak datang ke pens, Pak, kosan yang bagus di sini di mana ya gitu. Ya, tanya aja, tanya. Tanya. Tapi Panjang kalau banget ya. tapi kalau ramai yang tanya jangan ya. Kadian. Apakah masa Lanjut. apakah masa pen sering main game atau sibuk dengan tugas? Kita nge-game sambil nugas. Tangan kiri Iya. ASWD, tangan kanan pi akar 2. Ya seperti itu. Jadi kalau nge-game sih Ya. tergantung mahasiswa sendiri. Kalau aku nge-game, Kalau aku nggak nge-game sih, aku bermain. permain apa? Aku lebih cenderung ngonten atau nonton YouTube.
karena aku kalau ngegame malas sih. Yang sering main game itu teman-temanku. Dan mereka kalau nggak tahu jawaban tugas, nggak ada yang nge-spill laporan atau analisa kesimpulan, yang mereka ngegame. Mereka nggak ada usaha, mereka nungguin. Jadi jangan membocorkan. Jangan lebih banyak membocorkan. Enggak, itu kultur. Itu kultur. Iya. Kita suka-suka nunggu laporan gitu kan. Jadi Anda yang baru masuk tolong jangan saling tunggu menunggu lah. Minimal ada effort lah. Sekarang kan ada AI gitu kan. Iya, banyak. Itu. Semuanya ada di AI. Apalagi AI sekarang ada banyak bisa menghasilkan video menghasilkan teks dan lain sebagainya. Lanjut. Pertanyaan terakhir ya. Apa nih? Maksudnya ini udah yang terakhir. Oh, udah terakhir. Ya, jadi hari ini pertanyaan sependek ini saja dan bapak kita yang satu ini akan melakukan packing untuk kembali ke kampung halaman karena lebaran sebentar lagi. Kamu gak pulang? Dia gak pulang. Udah dari awal gak pulang. Ya. Dari kasihan ya. Donasi dong, donasi. Biar pulang. Sengaja nggak pulang. Donasi biar pulang. Aku nggak usah dikasihani karena aku juga punya. Punya apa? Ya, gitulah pokoknya kehidupan mahasiswa elektronika di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, udah sih. Ya udah. Kita berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Karena kalau kita terima kasih, siapa dong yang terima gitu kan? Udah tutup.